Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 4. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pagi harinya Lindong menemui Gu Mengqi dan dia kemudian mengatakan, "Mengqi, sepertinya besok aku akan meninggalkan tempat ini." Mendengar hal itu dari Lindong, wajah cantik dari Gu Mengqi pada saat ini cukup tercengang. Kemudian dia bertanya, "Apa? Kau akan pergi besok?" Tapi Lindong, patua tulang jahat itu akan menyerangmu begitu kamu meninggalkan pulau pertemuan bela diri. Meskipun kamu telah menang melawan Sen 7 dan membuat banyak orang mengetahui tentang kekuatanmu, tapi patua tulang jahat itu bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anggota generasi muda seperti Sen 7. Mendengar perkataan dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa tersenyum, kemudian dia menjawabnya, "Terus tinggal di tempat ini bukanlah sebuah solusi, dan aku akan memikirkan cara bagaimana berurusan dengan Pak Tua tulang jahat." Karena waktu malam harinya, setelah Lindong menyusun rencana dengan batu leluhur, ketakutannya pada Pak Tua tulang jahat pada saat ini cukup berkurang. Selain itu, Lindong juga jelas mengerti bahwa dia tidak akan pernah menghindari masalah ini jika dia ingin berhasil meninggalkan pulau pertemuan bela diri. Alis cantik dari Gu Mengqi segera terangkat dan tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Karena di dalam hati, Gu Mengqi benar-benar tidak mengerti dari mana Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa dia merasa benar-benar mampu berurusan dengan Pak Tua tulang jahat yang notabene orang tua itu adalah sosok yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Menghadapi sikap dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa tersenyum, kemudian melihat matanya dengan tatapan yang cukup tajam, dan pada akhirnya untuk sejenak mata Lindong serta mata Gu Mengqi kali ini saling bertemu. Namun tidak lama kemudian Gu Mengqi merasa tidak berdaya dan dia mengalihkan pandangannya dari Lindong. Hal itu dilakukan Gu Mengqi sambil mengatakan, "Karena kamu telah mengambil keputusan, tidak ada gunanya bagiku untuk memaksamu. Namun jika situasi berkembang di luar kendalimu, kamu akan selalu dipersilakan untuk kembali ke dalam pulau pertemuan bela diri, karena tempat ini akan selalu terbuka untukmu dan klan Guku pasti akan melindungimu." Mendengar kata-kata dari Gu Mengqi, Lindong pun kemudian mengucapkan terima kasih. Dan tidak lama kemudian, Gu Mengqi pun lanjut mengatakan, "Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui, kamu bisa pergi dan mengunjungi wilayah pedagang langit. Tempat itu adalah wilayah yang paling berkembang, dan lelang pedagang langit yang sangat besar akan terjadi setiap setengah tahun. Dan seharusnya kamu bisa mendapatkan sesuatu di tempat itu." Lindong pun cukup terkejut, kemudian dia mengatakan, "Wilayah pedagang langit, lelang pedagang langit." Setelah mengatakan hal ini, sebuah kegembiraan melonjak dalam tatapan mata Lindong, karena sepertinya Lindong akan bisa menemukan sesuatu, yaitu peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi di dalam lelang pedagang langit itu. Sementara Gu Mengqi yang masih memperhatikan Lindong, dia pun saat ini mengatakan, "Kira-kira masih ada sekitar 1 bulan lagi sampai lelang pedagang langit itu dimulai, dan aku telah membantumu untuk menandai jalan yang berada di peta laut iblis kekacauan, supaya dirimu bisa mudah menemukan tempat itu." Sekali lagi raut wajah dari Lindong dipenuhi dengan rasa terima kasih pada Gu Mengqi, yang kemudian Gu Mengqi pun tersenyum manis ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, sebenarnya aku membantu dirimu juga merupakan investasi bagi diriku sendiri. Aku merasa bahwa cepat atau lambat kamu akan segera menjadi ahli terkenal di laut iblis kekacauan ini. Maka dari itu, pada saat ini aku membantumu dengan cara yang aku bisa. Dan hitung-hitung, hal ini adalah untuk menjalin hubungan awal antara diriku dengan dirimu." Mendengar kata-kata dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Nona Mengqi, yakinlah bahwa selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirimu dan juga klan ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Gu Mengqi hanya bisa tertawa pelan. Setelah itu, dia pun mengangkat kepalanya, dan tatapan mata cantik dari Gu Mengqi kini melihat Lindong
sambil berkata lembut, "Lindong, hati-hati ya." Lindong pun tersenyum, lalu dia menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah lain dari pulau pertemuan bela diri ini. Sesaat kemudian, sebuah kilatan dingin terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dan di dalam hati, Lindong pun berkata, "Hantu tua, karena kamu ingin mengambil hidupku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu." Keesokan harinya, tepat ketika sinar matahari telah terbit, Lindong pada saat ini telah benar-benar meninggalkan klan Gu, dan dia terbang keluar dari pulau pertemuan bela diri. Di area tertentu dari klan Gu, Patua Guso hanya bisa mengangkat kepalanya, kemudian melihat sosok Lindong yang menghilang dengan cepat dari tempat ini. Patua Guso hanya bisa membelai janggutnya. Dia pun menghela nafas sebelum pada akhirnya berkata, "Saudara Lindong, kamu benar-benar terlalu ceroboh." Sementara Gu Mengki yang ada di belakang Patua Guso, dia pun segera menjawabnya, "Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Kemungkinan dia memiliki pertimbangan sendiri untuk berani bertindak dengan cara seperti ini." Dan Patua Guso, dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tetua Tulang Jahat itu adalah seorang ahli yang berada di setengah langkah menuju kematian mendalam. Terlepas dari trik apa yang dimiliki Lindong, jangan bilang bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan orang tua itu." Sementara Gu Mengki, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Gu Mengki pun mengatakan, "Hal-hal seperti itu siapa yang akan tahu?" Patua Tulang Jahat yang berada di wilayah dari klan Wei, tiba-tiba saja dia mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, "Pada akhirnya, bocah itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat ini." Tatapan matanya segera melihat ke arah Lindong yang telah melarikan diri, sementara senyum yang gelap serta dingin kini telah muncul di raut wajah Patua Tulang Jahat. Chen Luo yang ada di belakang Patua Tulang Jahat, dia pun pada saat ini tersenyum, kemudian bertanya, "Guru, apakah bocah itu telah melarikan diri?" Patua Tulang Jahat menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dengan tongkat yang ada di tangannya, kemudian berkata, "Chen Luo, kamu tetap tinggal di tempat ini, sementara aku akan segera pergi untuk menghabisi bocah itu." Sementara tetua dari klan Wei hanya bisa tersenyum tipis ketika mendengar hal ini sambil mengatakan, "Tetua Tulang Jahat, kalau begitu kami akan menunggu kabar baik darimu." Hal ini dikatakan oleh tetua dari klan Wei karena dia merasa malu bahwa Lindong telah mengalahkan klannya selama pertemuan bela diri, dan karena Patua Tulang Jahat akan bertindak secara alami, tetua dari klan Wei itu benar-benar merasa senang jika orang tua ini bisa menghabisi seorang Lindong. Sementara Patua Tulang Jahat, dia pun dengan santai berkomentar, dia hanyalah seorang bocah dari generasi muda. Dan tanpa basa-basi lagi, Patua Tulang Jahat melambaikan lengan bajunya. Tubuhnya pada saat ini telah berubah menjadi cahaya abu-abu yang langsung melesat ke langit. Setelah itu, dia bergegas menuju ke arah Lindong yang telah melarikan diri dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Sementara Chen Luo dan juga Wei Zhen kali ini memperhatikan sosok lelaki tua tulang jahat, dan mereka tidak bisa menahan senyuman satu sama lain. Sementara ekspresi sombong juga memenuhi senyuman mereka, karena menurut Chen Luo serta Wei Zhen, jika Lindong benar-benar berencana untuk terus bersembunyi di pulau pertemuan bela diri, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Tapi langkah Lindong untuk meninggalkan tempat ini tidak diragukan lagi. Menurut Chen Luo dan Wei Zhen, itu merupakan langkah bunuh diri. Di sisi lain, pada saat ini Lindong telah terbang dengan kecepatan tinggi di atas lautan. Dengan sayap naga yang ada di punggungnya, jelas kecepatan Lindong adalah sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat ini telah didorong hingga batas maksimal. Angin di tempat ini diterjang oleh Lindong. Hal itu menyebabkan pakaian Lindong berkibar-kibar seperti Superman. Sementara tatapan mata dari Lindong melihat ke lautan yang tampak tidak memiliki ujung.
Pada akhirnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia berkata, "Batu leluhur, apakah semuanya sudah siap?" Batu leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini menjawabnya dengan nada suara yang cukup gembira. "Iya, semuanya sudah siap." Dan tiba-tiba saja Lindong pun kembali bertanya, "Batu leluhur, apakah kamu punya nama?" Batu leluhur itu pun terdiam sejenak karena dia sangat terkejut dengan pertanyaan dari Lindong, yang kemudian dia pun menjawabnya, "Nama pemilikku sebelumnya memanggilku dengan nama Yan." Dan Lindong kini bergumam, ternyata namamu Yan ya." Setelah itu, Lindong menganggukkan kepalanya dan kemudian tatapan mata dari Lindong melirik ke arah belakang yang jauh. Sementara di dalam hati, Lindong pun berkata, "Jadi bagaimana jika orang tua itu berada di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam? Selama orang tua itu berani mengejarku, maka dia akan membayar harga yang mahal." Tidak lama kemudian, Yan di dalam tubuh Lindong kali ini segera mengingatkan Lindong, "Di depan sana, tepatnya di arah barat laut, ada pulau yang tidak berpenghuni. Mari kita menuju ke tempat itu, karena kita sudah sangat jauh dari pulau pertemuan bela diri. Selain itu, Patua Tulang Jahat juga telah mengejar dirimu, dan kemungkinan 1 jam lagi dia akan segera menyusulmu." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara sayap naga yang ada di punggungnya mengepak dengan cepat. Dan pada saat ini, tubuh Lindong berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat dengan cepat menuju pulau yang telah ditunjukkan oleh Yan. 10 menit kemudian, tatapan mata dari Lindong pada saat ini melihat pulau yang berada jauh di depannya, dan pulau ini benar-benar kosong, tidak ada penghuninya. Sambil terus mendekati pulau itu, Lindong pun memindai pulau kecil ini, dan tidak lama kemudian tubuh dari Lindong segera mendarat di puncak gunung dari pulau kecil. Setelah itu, dia duduk di sana sambil menarik nafas dalam-dalam. Sementara jejak kegembiraan juga telah muncul di mata Lindong. Dia segera membalikkan tangan, dan kemudian kuali langit yang terbakar telah muncul dalam genggaman tangan Lindong. Cahaya merah yang terang segera melonjak seperti nyala api yang panas. Dan Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Hantu tua tulang jahat, bahkan 3 kepala sekte dari gerbang Yuan, mereka gagal mengambil nyawaku. Apalagi dirimu, hanya seseorang yang berada di tahap kematian mendalam, ingin melakukan hal itu. Karena kamu ingin bertarung denganku, maka aku akan menemanimu sampai akhir." Penantian dari Lindong kemudian berlanjut 10 menit kemudian. Segera setelah itu, suara angin yang kencang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Merasakan hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya, dan dia melihat cahaya abu-abu telah mendekat ke pulau tempatnya berada. Pada akhirnya, cahaya abu-abu itu benar-benar berhenti di langit-langit di atas pulau kecil ini. Tidak lama kemudian, cahayanya menghilang, dan hal itu berubah menjadi Patua Tulang Jahat yang memegang tongkat di tangannya. Di sisi lain, wajah dari Patua Tulang Jahat menunjukkan ekspresi yang sangat mengejek ketika dia melihat Lindong di bawahnya. Setelah itu, tatapan mata dari Patua Tulang Jahat menyapu ke sekeliling tempat ini. Lalu dia berkata dengan nada yang acuh tidak acuh, "Bocah, kamu benar-benar telah memilih tempat pemakaman yang cukup baik." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dia tersenyum lalu mengatakan, "Hantu tua tulang jahat, sebenarnya aku telah memilih tempat ini untuk menjadi pemakamanmu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong tiba-tiba saja melemparkan kuali langit yang terbakar yang ada di tangannya. Dalam sekejap saja, hal itu segera membengkak menjadi ukuran yang sangat besar, dan kuali itu pun melayang di langit sambil memancarkan gelombang fluktuasi yang benar-benar mengejutkan. Patua Tulang Jahat yang melihat kuali milik Lindong telah terbang, kemudian berubah menjadi sangat besar. Tiba-tiba saja, dia pun cukup terkejut, lalu mengatakan, "Harta karun Yuan murni. Aku sebenarnya bertanya-tanya,
Kenapa kamu berani meninggalkan pulau pertemuan bela diri? Jadi kamu telah berencana untuk menggunakan harta karun Yuan murni ini untuk melindungi dirimu sendiri dan melawan diriku. Namun kamu terlalu naif. Jika kamu percaya bahwa kamu bisa menghentikanku hanya dengan mengandalkan benda seperti ini. Mendengar perkataan dari Pak Tua Tulang Jahat, Lindong pun hanya bisa tersenyum dingin lalu menjawabnya, "Kita akan segera tahu apakah aku naif atau tidak ketika kita telah bertarung." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Tulang Jahat hanya bisa tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, bocah nakal yang tidak tahu batasan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan orang tua sepertiku hanya karena kamu telah mengalahkan Sen 7? Baiklah kalau begitu, aku akan memukulmu atas nama orang tuamu hari ini. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, hal yang lebih baik adalah menjadi seseorang dengan profil rendah di laut iblis kekacauan ini. Namun kesombonganmu, cepat atau lambat, akan membuatmu mengerti bahwa kamu akan segera mati." Mendengar ucapan dari Pak Tua Tulang Jahat, Lindong hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Memukuli diriku? Aku pikir kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu, karena kamu hanyalah orang tua bau tanah." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Tulang Jahat pun menjadi marah. Lalu dia berteriak, "Jabingan kecil yang beridah tajam, kamu benar-benar cari mati." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Tulang Jahat mengambil langkah untuk maju. Sementara fluktuasi energi Yuan di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat dan auranya menjadi sangat mengerikan. Lindong yang telah melihat aura dari Pak Tua Tulang Jahat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, Lindong malah bergerak untuk melakukan serangan. Karena pada saat ini, tangan dari Lindong telah membentuk sebuah segel dan tidak lama kemudian cahaya merah yang terang telah keluar dari kuali langit yang terbakar. Mulut dari kuali itu sendiri bergetar. Kemudian cahaya merah menyala dan menyelimuti tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat, yang pada saat ini sebuah kekuatan hisab yang sangat besar telah muncul dari kuali langit yang terbakar, dan hal itu berusaha menghisap Pak Tua Tulang Jahat untuk dimasukkan ke dalam kuali. Pak Tua Tulang Jahat yang merasakan kekuatan hisap ini, dia hanya bisa tertawa sambil mengejek. Bocah, tidak akan mudah untuk bisa menyedotku masuk ke dalam kualimu." Karena pada saat ini, Pak Tua Tulang Jahat juga mengerti jika sampai dirinya tersedot masuk ke dalam kuali langit yang terbakar, maka masalah akan segera dia dapatkan. Tidak lama kemudian, Pak Tua Tulang Jahat melambaikan lengan bajunya dan energi Yuan yang perkasa juga telah melonjak dari dalam tubuhnya, kemudian memblokir daya hisap dari kuali langit yang terbakar. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong tidak berubah, dan dengan kekuatan pikiran, tiba-tiba saja Lindong meledakkan air yang ada di bawahnya, dan sebuah bayangan hitam segera muncul, kemudian bergegas menuju ke arah Pak Tua Tulang Jahat. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Tulang Jahat cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Sebuah boneka. Bocah, kamu benar-benar berani menggunakan boneka yang lemah untuk melawan diriku." Karena boneka yang dikeluarkan Lindong pada saat ini adalah boneka iblis yang terakhir yang ada di tangan Lindong, dan kekuatannya baru saja mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Kekuatan seperti itu jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Pak Tua Tulang Jahat. Namun sebenarnya boneka ini dikeluarkan Lindong bukan untuk melakukan pertarungan dengan Pak Tua Tulang Jahat. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Meledaklah." Dalam sekejap saja, boneka mayat iblis milik Lindong segera meledak dengan keras. Fluktuasi dari ledakan itu benar-benar sangat liar, dan kemudian menimbulkan riak energi yang keras menyapu ke seluruh tempat ini. Bahkan serangan ganas dari ledakan boneka itu memaksa Pak Tua Tulang Jahat untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan Yuan yang telah memblokir daya hisap dari kuali langit yang terbakar pada akhirnya terganggu oleh ledakan boneka mayat iblis. Dan Lindong pun menggunakan kesempatan ini untuk bergegas mengendalikan kuali langit yang terbakar, hingga pada akhirnya mulut dari kuali itu
melebar dengan cara yang cukup cepat dan seperti binatang buas raksasa. Hal itu langsung menelan Pak Tua tulang jahat ke dalamnya. Pada akhirnya, beng 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 beng, tubuh dari kuali langit yang terbakar kini benar-benar berguncang beberapa kali karena sepertinya Pak Tua tulang jahat yang telah tertelan, dia berusaha untuk bisa meloloskan diri dengan cara menghancurkan bagian dalam dari kuali langit yang terbakar. Dan detik berikutnya, tubuh dari Lindong juga telah menghilang. Pada akhirnya, dia pun memasuki ke dalam kuali langit yang terbakar. Di dalam sana, Lindong benar-benar melihat Pak Tua tulang jahat yang masih berusaha untuk menghancurkan ruangan dari kuali langit yang terbakar ini. Pada saat Pak Tua tulang jahat melihat kedatangan dari Lindong, dia pun segera mengatakan, "Bocah, kamu sebenarnya rela menghancurkan bonekamu hanya untuk menjebak diriku ke dalam tempat ini." Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Jika aku tidak mengorbankan sesuatu, maka aku tidak akan bisa mencapai apapun. Dan untuk berhadapan dengan orang yang berada di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam sepertimu, pengorbanan satu boneka adalah sesuatu yang berharga." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Pak Tua tulang jahat menjadi sangat dingin. Lalu dia mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu dan cukup sombong. "Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku di tempat ini untuk selamanya dan hanya mengandalkan harta Yuan murni ini untuk menahan diriku?" Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua tulang jahat pun segera menghilang dan tiba-tiba saja tubuhnya telah muncul di atas Lindong. Selanjutnya, pukulan telapak tangan yang mengandung energi Yuan yang menakutkan kini telah diarahkan Pak Tua tulang jahat menuju Lindong. Tiba-tiba saja ruang yang ada di sekitar Lindong pada saat ini terdistorsi dan sebuah cahaya merah terang segera dikeluarkan oleh Lindong dan berubah menjadi perisai yang menahan pukulan telapak tangan dari Pak Tua tulang jahat. Sementara Lindong sendiri menggunakan kesempatan ini untuk segera menghindar dengan cepat. Karena di tempat ini, tubuh dari Lindong terlindungi dengan baik oleh kuali langit yang terbakar. Dan ini adalah satu-satunya cara yang bisa digunakan oleh Lindong untuk melawan Pak Tua tulang jahat. Karena Lindong sebenarnya menggunakan kuali langit yang terbakar ini untuk mengulur waktu, hingga pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya. Tubuh dari Pak Tua tulang jahat pada saat ini tersentak ketika dia melihat bahwa pukulan dari telapak tangannya gagal mengenai Lindong. Dan kemudian Pak Tua tulang jahat mengayunkan tongkat yang ada di tangannya, seolah-olah itu bisa menembus ruang dimensi dan menembak ke arah Lindong dengan kecepatan yang tinggi. Ketika melihat hal ini, sosok dari Lindong buru-buru menghindar ke belakang dan dia kemudian mengepalkan tangannya. Batang pohon hitam yang besar muncul dalam sekejap. Kemudian Lindong menuangkan energi Yuan ke dalam pohon itu. Dan setelahnya Lindong melambaikan tangan. Pada akhirnya batang pohon yang ada di tangannya kini telah terlempar untuk berhadapan dengan tongkat yang dilemparkan Pak Tua tulang jahat. Dan kemudian dang! Suara seperti benturan logam pada saat ini bergema di tempat ini. Sementara batang pohon hitam milik Lindong kini telah terlempar akibat berbenturan dengan tongkat milik Pak Tua tulang jahat. Sementara tongkat dari Pak Tua tulang jahat yang tadinya mengarah ke arah Lindong kini telah berputar, kemudian menembak ke arah lain. Ketika melihat hal ini, raut wajah dari Pak Tua tulang jahat berubah menjadi sangat suram. Lalu dia mengatakan, "Kamu bocah nakal yang benar-benar licin." Karena pada saat ini Pak Tua tulang jahat mengetahui bahwa Lindong adalah orang yang licik karena menolak bertukar pukulan langsung dengannya. Dan sepertinya Lindong memang benar-benar menyadari kesenjangan kekuatan antara mereka berdua. Dengan cara ini, Lindong lebih memilih untuk melakukan pertarungan jarak jauh. Tiba-tiba saja wajah dari Pak Tua tulang jahat berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia mengatakan, "Bocah, jika kamu ingin terus melarikan diri dariku, bisakah kecepatanmu itu dibandingkan dengan kecepatan orang tua ini?" Setelah mengatakan hal ini,
Sebuah uap berwarna abu-abu kini telah melonjak dari dalam tubuh Patua Tulang Jahat, dan energi abu-abu kini telah melilit tubuhnya, yang pada akhirnya tubuh dari Patua Tulang Jahat itu menjadi sedikit ilusi. Lindong yang melihat perubahan pada tubuh Patua Tulang Jahat, dia merasakan sebuah perasaan yang sangat berbahaya, dan tiba-tiba saja dengan cepat Lindong segera menghindar dari tempatnya berdiri. Ketika Lindong mulai bergerak ini, Patua Tulang Jahat telah melangkah maju, dan uap abu-abu juga melonjak dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, tubuh dari Patua Tulang Jahat menghilang dari tempatnya berdiri, dan pada saat ini telah muncul di hadapan Lindong dengan cara yang misterius. Segera setelah itu, Patua Tulang Jahat mengirimkan senyuman yang bengis, dan dengan menggunakan 5 jarinya, sebuah energi hitam yang cukup redup kini berputar-putar di jari itu, dan kemudian menembus kehampaan seperti cakar hantu yang langsung meraih Lindong. Beberapa retakan di tempat ini segera terbentuk ketika cakar hantu dari Patua Tulang Jahat berusaha meraih Lindong, karena sebenarnya dalam cakar hantu itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika melihat hal ini, ekspresi serius terlintas di wajah Lindong. Dia pun tanpa ragu-ragu langsung berkata, "Segel kursi surgawi naga hijau." Pada akhirnya 10 tato naga secara bersamaan telah muncul di permukaan tubuh dari Lindong, dan hal itu berubah menjadi tinju naga yang besar untuk menghadapi cakar hantu dari Patua Tulang Jahat. Dan kemudian beng, sebuah riak energi yang sangat menakutkan kini telah muncul akibat tabrakan dari tinju milik Lindong serta cakar Patua Tulang Jahat. Akibat benturan kekuatan ini, tubuh dari Lindong sebenarnya telah terpental mundur cukup jauh. Pada akhirnya, Lindong mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada saat ini suara erangan juga telah keluar dari mulut Lindong. Sementara sebuah keterkejutan telah terlintas di raut wajah dari Patua Tulang Jahat. Lalu dia mengatakan, "Bocah, kamu benar-benar bisa memblokir cakar hantuku. Pada saat ini, kamu seharusnya bisa bangga jika kamu mati di tanganku." Karena di dalam hati dari Patua Tulang Jahat sendiri, dia benar-benar tidak bisa menyangka bahwa seorang Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal bisa memblokir serangannya. Padahal cakar hantu itu akan bisa membuat seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan terluka parah jika terkena serangan cakarnya. Tatapan mata dari Patua Tulang Jahat menjadi terlihat sangat tajam. Lalu dia berkata, "Bocah ini harus segera aku bunuh." Dia yang pada saat ini berada di tahap awal kehidupan mendalam sudah memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Jika sampai dia dibiarkan maju ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, atau bahkan tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, dia benar-benar akan menjadi ancaman bagi diriku. Dan bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Patua Tulang Jahat segera menukik ke bawah dan menuju ke arah Lindong dengan kecepatan tinggi. Sementara Lindong yang melihat pergerakan dari Patua Tulang Jahat hanya bisa mengangkat kepalanya sambil mengatakan, "Hantu tua, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari kuali langit yang terbakar milikku. Keluarkan rantai langit yang terbakar." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera membungkukkan badannya dan kedua tangannya membanting keras ke arah tanah. Tiba-tiba saja tanah di tempat ini bergemuruh dan getaran yang hebat pun terjadi setelah telapak tangan dari Lindong menepuk tanah di bawahnya. Tidak lama kemudian, ratusan cahaya kini telah keluar dari dalam tanah, dan hal itu berubah menjadi banyak rantai berwarna merah dengan cepat segera terjalin dan pada saat ini menuju pada Patua Tulang Jahat. Ratusan rantai berwarna merah telah dikeluarkan oleh Lindong, dan hal itu segera menembus langit seperti seekor naga api, kemudian berputar-putar di sekitar tubuh dari Patua Tulang Jahat. Pergantian kejadian ini membuat Patua Tulang Jahat menjadi cukup terkejut. Namun dia dengan cepat mendengus dingin, dan kedua tangannya segera berubah menjadi cakar yang pada saat ini merobek keras ke bawah.
10 cahaya hitam yang benar-benar gelap dengan mudah memotong rantai merah yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Sementara Lindong yang melihat hal ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin. Kedua tangannya yang bersentuhan ke tanah sekali lagi telah mengeluarkan gelombang kekuatan Yuan yang tidak ada habisnya dan terus membuat tanah di tempat ini menjadi sangat retak. Bahkan rantai-rantai merah yang tidak terhitung jumlahnya juga terus-menerus keluar dari dalam tanah. Hal itu segera menyerang tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat. Namun pada saat ini Pak Tua Tulang Jahat yang telah berdiri di udara, ketika melihat serangan rantai merah dari Lindong, dia hanya terlihat acuh tidak acuh sambil mengirimkan cakar hitam yang terus-menerus memotong rantai milik Lindong. Hingga pada akhirnya tidak ada satupun rantai yang bisa mendekati tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat. Dan pada saat ini Pak Tua Tulang Jahat melihat ke arah Lindong yang ada di bawahnya sambil memberikan ejekan. "Bocah, kamu berencana menjebakku dengan cara seperti ini. Pasti kamu sedang bermimpi." Namun Lindong mengabaikan kata-kata dari Pak Tua Tulang Jahat. Dan tiba-tiba saja banyak rantai berwarna merah sekali lagi telah muncul dari dalam tanah. Dan hal itu melesat dengan cepat menuju Pak Tua Tulang Jahat. Melihat hal ini, Pak Tua itu pun langsung mengatakan, sungguh tindakan yang tidak berguna. Dia pun sekali lagi mengayunkan tangannya dan membentuk sebuah cakaran yang mengeluarkan angin kencang dan memotong lusinan rantai yang menuju ke arahnya. Namun pada saat rantai-rantai ini terpotong, Lindong yang ada di bawah, dia malah tersenyum. Dan tidak lama kemudian, banyak rantai kecil kini telah muncul dari rantai merah yang terpotong. Dan dengan cepat, rantai-rantai kecil ini sebenarnya langsung mengikat tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat. Ketika terlilit rantai yang kecil, tiba-tiba saja Pak Tua Tulang Jahat mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Dan dia berusaha untuk memutuskan rantai-rantai kecil ini. Namun pada akhirnya, Pak Tua Tulang Jahat tidak berhasil menghancurkan rantai yang telah mengikat dirinya. Karena pada saat ini, rantai yang telah mengikat dirinya bukan rantai yang berwarna merah. Dan sebaliknya, itu adalah rantai berwarna hitam. Ketika melihat dirinya tidak berhasil meloloskan diri dari rantai hitam ini, Pak Tua Tulang Jahat pun ekspresinya berubah menjadi sangat jelek, lalu mengatakan, sebenarnya rantai apa ini? Tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena kekuatan besar yang dia keluarkan masih tidak mampu untuk menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Sementara Lindong yang ada di bawah, dia segera mengangkat kepalanya melihat Pak Tua Tulang Jahat yang telah terikat rantai hitam sambil mengatakan, "Hantu tua, sepertinya kamu pada akhirnya masih menjadi orang yang ceroboh." Karena sebenarnya rantai hitam yang telah mengikat tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat adalah rantai yang terbentuk dari kekuatan pelahap. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan rantai-rantai merah sebelumnya. Meskipun Pak Tua Tulang Jahat ini sangat kuat, tapi untuk benar-benar bisa melarikan diri dari rantai hitam akan membutuhkan banyak usaha. Tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat yang telah terikat oleh rantai hitam milik Lindong, tatapan matanya berubah menjadi sangat menyeramkan. Segera setelah itu dia mengatakan, "Bocah, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Meskipun aku tidak bisa bergerak, namun masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu." Setelah mengatakan hal ini, kaki dari Pak Tua Tulang Jahat menginjak udara kosong. Dan tembakan energi Yuan yang sangat besar kini dia keluarkan dan dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Ketika melihat serangan dari Pak Tua Tulang Jahat itu, Lindong segera menggerakkan rantai-rantai berwarna merah dan dia ubah menjadi jaring raksasa. Pada saat yang sama, hal itu segera menerima serangan energi Yuan yang dikirimkan oleh Pak Tua Tulang Jahat. Setelah mampu menghadapi serangan itu, Lindong pun segera mengatakan, "Hantu Tua Tulang Jahat, jika kamu sudah selesai bermain-main, maka kamu harus mencoba pesta yang telah aku siapkan." Tidak lama kemudian, Lindong pun membentuk sebuah segel di tangannya. Dan pada saat ini, banyak rantai berwarna merah tiba-tiba saja turun dari langit dengan cara yang cukup cepat. Sementara Pak Tua Tulang Jahat, ketika mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun segera menjawabnya, "Bocah, kata-katamu sungguh sangat sombong.
Meskipun Patwa Tulang Jahat mengatakan hal ini, di dalam hatinya dia memiliki sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dan Patwa Tulang Jahat tahu bahwa sepertinya semua tindakan Lindong hari ini adalah sesuatu yang telah terencana. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ke arah Patwa Tulang Jahat, karena pada saat ini Lindong akan segera menggunakan kesempatan ini untuk melakukan gerakan pembunuh yang benar-benar hebat. Tidak lama kemudian Lindong menghembuskan uap putih dari dalam mulutnya. Tangannya pun segera mengepal. Dan tiba-tiba saja tablet api surgawi kuno kini telah muncul di tangan Lindong. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah benar-benar berubah menjadi merah ketika dia melihat tablet api yang ada di tangannya. Dan sebuah pikiran kini telah melintas dalam benak Lindong, yang kemudian hal itu membuat tablet api surgawi kuno perlahan telah naik. Setelah itu, untaian api berwarna merah mulai menyala dari dalamnya. Ruang yang ada di sekitar tempat ini perlahan mulai terdistorsi ketika nyala api telah dikeluarkan dari tablet api surgawi kuno, dan suhu panas yang menakutkan juga telah mendidih di tempat ini. Patwa Tulang Jahat yang menyaksikan hal ini, ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat jelek, dan dia merasakan ketakutan yang benar-benar luar biasa di dalam hatinya ketika merasakan hawa panas dari tablet api surgawi kuno. Dan tidak lama kemudian Lindong pun segera memuntahkan esensi darah yang mengandung energi Yuan murni dari dalam mulutnya. Pada akhirnya hal itu mendarat di tablet api surgawi kuno, dan di saat yang sama kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong juga telah melonjak keluar dan kemudian mengalir ke dalam tablet api surgawi kuno. Dalam sekejap saja, hal itu membuat wajah dari Lindong menjadi sangat pucat, dan aura di tubuh Lindong sendiri juga mulai melemah dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, karena mengaktifkan tablet api surgawi kuno benar-benar telah menghabiskan kekuatan dari Lindong. Dan pada saat ini, tablet api itu sendiri cahayanya berubah menjadi semakin terang, dan pada akhirnya hal itu berubah warna seperti warna darah segar. Tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah tablet api itu, lalu dia berkata, "Panah api pembakar semesta." Setelah mengatakan hal ini, segel di tangan Lindong pun mulai dia ubah, dan kemudian nyala api berwarna merah darah segera mengalir ke langit dari tablet api surgawi kuno. Setelah itu, nyala api ini berubah menjadi panah yang berwarna merah yang panjang. Panah itu sendiri besarnya sekitar puluhan kaki, sementara api yang sangat panas juga terasa dari panah api. Dan hal itu sebenarnya telah membawa fluktuasi energi penghancur yang benar-benar mengerikan. Ketika melihat hal ini, pupil mata dari Patwa Tulang Jahat benar-benar menyusut, karena dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Dan Patwa Tulang Jahat tidak bisa membayangkan bahwa seorang Lindong akan bisa memanggil serangan yang menakutkan seperti ini. Lindong pun masih menatap Patwa Tulang Jahat dengan ekspresi yang tidak berubah. Segera setelah itu, tangan dari Lindong membuat gerakan seperti menarik busur. Detik berikutnya, panah api yang ada di langit juga mulai melengkung, dan tiba-tiba saja jari dari Lindong pada saat ini membuat gerakan seperti melepaskan anak panah. Dalam sekejap saja, panah api panjang yang ada di langit mengeluarkan suara pekikan yang memekakkan telinga. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya telah hancur akibat pekikan ini. Dan segera setelah itu, sebuah anak panah yang sangat panjang dan besar tampaknya telah menembus ruang dimensi, kemudian menembak langsung pada kepala dari Patwa Tulang Jahat. Ketika merasakan hal ini, bulu kuduk di tubuh Patwa Tulang Jahat semuanya telah berdiri, dan ekspresi ngeri juga telah muncul di raut wajahnya, yang pada akhirnya Patwa Tulang Jahat menggunakan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya untuk memutuskan rantai hitam yang telah menahan dirinya. Tanpa ragu-ragu, rantai itu pun dalam sekejap hancur, dan Patwa Tulang Jahat kini telah mengambil langkah untuk segera mundur, karena dia merasakan ancaman kematian dari panah berwarna merah darah api
yang sangat besar dan panjang itu. Ketika melihat Pak Tua Tulang Jahat akan segera kabur, Lindong pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi saat ini." Tiba-tiba saja tangan dari Lindong membentuk sebuah segel, dan kemudian energi mental yang agung segera tersapu dari dalam istana Niwan Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong pun mengatakan, "Membekulah." Dalam sekejap saja, tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat yang bergerak untuk mundur tiba-tiba saja berhenti tanpa alasan tertentu, dan sebuah keheningan hampir tidak terdeteksi di tempat ini. Sementara Pak Tua Tulang Jahat, dia juga tidak menyadari kenapa tubuhnya bisa berhenti. Namun dalam sekejap saja, raut wajah dari Pak Tua Tulang Jahat telah berubah ketika dia melihat panah telah sampai di hadapannya, dan tiba-tiba saja, beng! Panah api berwarna merah darah yang sangat mengerikan kini telah benar-benar mengenai tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat dan menimbulkan ledakan yang besar. Bahkan seluruh ruangan dari kuali langit yang terbakar mulai bergetar dengan cara gila-gilaan. Gelombang api yang sangat mengerikan menyebar di tempat ini. Bahkan hal itu menyebabkan ruang dari dalam kuali ini menjadi sangat terdistorsi dan juga tidak stabil. Sementara ekspresi di wajah Lindong telah berubah menjadi pucat. Tatapan matanya masih melihat tajam ke arah panah yang telah mengenai tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat. Dan ini sebenarnya adalah teknik pamungkas dari Lindong, karena Lindong tidak akan bisa mengeluarkan untuk kedua kalinya jika serangan Lindong ini belum cukup untuk menghabisi Pak Tua Tulang Jahat. Tapi dia kemungkinan masih akan menderita luka yang benar-benar mengerikan. Ketika mengingat hal ini, Lindong pun kemudian berkata, setengah langkah menuju tahap kematian mendalam memang sangat sulit dihadapi. Jika bukan karena tablet api surgawi kuno, kemungkinan aku tidak akan berani bertarung dengan Pak Tua Tulang Jahat itu. Dan kini Lindong pun segera mengatakan, "Aku ingin tahu apakah orang tua itu telah mati." Batu leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja mengatakan, "Belum, dia belum mati." Ketika mendengar hal ini, ekspresi di wajah Lindong berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya sebagai sesuatu untuk antisipasi, karena Lindong akan segera mundur dan keluar dari kuali langit yang terbakar jika mengalami situasi yang berbahaya. Karena pada saat ini kekuatan di dalam tubuh Lindong telah benar-benar habis. Namun tiba-tiba saja Yan yang berada di dalam tubuh Lindong pun dia kembali mengatakan, namun pada saat ini kondisi dari orang tua itu benar-benar sangat menyedihkan. Dan Lindong kemudian menjawabnya, jika orang tua itu tidak mati, maka hal ini akan menjadi masalah besar bagiku. Karena di masa depan nanti, dia pasti akan menjadi ancaman yang akan menyulitkan diriku. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, sudah sangat luar biasa bahwa kamu bisa memaksa orang tua ini dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan dengan kekuatanmu sekarang, terlalu sulit untuk benar-benar bisa membunuhnya. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya. Tapi ketika dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba saja ekspresi raut wajah Lindong berubah, karena dia melihat api berwarna merah darah kini telah mulai menyebar. Dan fluktuasi yang sangat menakutkan itu juga berangsur-angsur telah menjadi lemah. Sambil menyaksikan api yang telah surut, keringat dingin mulai muncul di telapak tangan Lindong. Detik berikutnya, pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja menyusut karena dia melihat sosok dari Pak Tua Tulang Jahat yang ternyata memang benar-benar masih hidup. Tapi kondisi dari orang tua itu, sekarang tubuhnya sudah hangus. Dia tidak memiliki tangan kanan dan juga kaki kanan. Sementara darah segar juga masih menyembur keluar dari dalam anggota tubuh yang telah patah. Bahkan daging di sekujur tubuh dari Pak Tua Tulang Jahat benar-benar telah terkoyak, dan tubuhnya diselimuti dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Lindong pun tercengang untuk beberapa waktu ketika dia melihat keadaan dari Pak Tua Tulang Jahat
sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan sungguh cidera yang mengerikan. Kekuatan panah itu benar-benar mencapai tingkat yang sangat menakutkan karena Lindong tidak menyangka bahwa panah yang dia buat dari tablet api surgawi kuno akan mampu melukai seorang yang berada di tahap kematian mendalam sampai seperti ini. Dan Lindong juga bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Patua Tulang Jahat telah berubah menjadi sangat lemah karena lukanya adalah sesuatu yang benar-benar parah dan ini bisa dianggap sebagai luka yang fatal. Sementara Lindong terpana oleh luka yang berada di tubuh Patua Tulang Jahat. Sekarang orang tua itu berteriak tidak jelas dan merasakan sakit yang luar biasa. Yang kemudian Patua Tulang Jahat itu pun mengatakan, "Jabingan kecil, kamu benar-benar melukaiku sampai seperti ini." Mendengar teriakan dari Patua Tulang Jahat, Lindong hanya bisa tersenyum. Dan segera setelah itu keinginan membunuh segera melonjak dari tatapan mata Lindong. Dia pun memberikan senyuman ganas ke arah Patua Tulang Jahat sambil mengatakan, "Hantu tua, aku pada saat ini tidak hanya akan melukaimu, tapi aku juga akan membunuhmu." Ketika Lindong mengatakan hal ini, suara dari Yan yang ada di benak Lindong tiba-tiba saja terdengar, "Lindong, jangan gegabah. Meskipun dia dalam kondisi yang sangat lemah saat ini, tapi kondisimu juga tidak jauh lebih baik. Jika dia mengetahui bahwa kamu dalam keadaan yang lemah, maka dia kemungkinan akan segera mengeluarkan serangan dan mempertaruhkan segalanya untuk bisa membunuhmu." Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata dari Lindong sekarang telah menjadi menyipit. Namun Lindong tidak berhenti dan dia segera memukul dadanya dengan keras, sementara darah yang lain telah dimuntahkan oleh Lindong dan hal itu mendarat pada tablet api surgawi kuno yang ada di depannya. Ketika melihat tindakan dari Lindong ini, pupil mata dari Patua Tulang Jahat berkontraksi dan berubah menjadi sangat kecil. Dia merasakan sebuah teror yang benar-benar sangat menakutkan. Karena pada saat ini Patua Tulang Jahat berpikir, jika sampai Lindong mengeluarkan panah yang lain, kemungkinan tubuhnya akan segera hancur. Patua Tulang Jahat yang melihat tindakan dari Lindong, tiba-tiba saja dia berteriak dengan keras, "Bocah, aku akan mengingat hari ini. Setelah lukaku pulih, aku akan kembali datang untuk mengejarmu sampai ke ujung dunia." Setelah mengatakan hal ini, Patua Tulang Jahat segera meledakkan tangan kirinya dan cahaya darah segera merobek ruang dari kuali langit yang terbakar. Kemudian dia bergerak untuk segera kabur dari dalam kuali langit yang terbakar dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah kepergian dari Patua Tulang Jahat ini, tanpa sadar Lindong kembali memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan tablet api surgawi kuno yang ada di depan Lindong kini juga telah menjadi meredup. Pada akhirnya hal itu terjatuh ke tanah. Lindong pun segera menyeka darah di sudut mulutnya, lalu dia mengeluarkan ejekan. Ternyata hantu tua ini takut mati. Dan tujuan Lindong memuntahkan darah sebelumnya adalah untuk menakut-nakuti Patua Tulang Jahat. Namun Lindong tidak menyangka bahwa orang tua itu benar-benar ketakutan. Hingga pada akhirnya Patua Tulang Jahat rela meledakkan tangan kirinya untuk merobek ruang dari kuali langit yang terbakar. Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia kali ini mengatakan, "Lindong, apa yang kamu lakukan itu terlalu beresiko. Jika orang tua itu menyadari bahwa kamu hanya melakukan gertakan, dia pasti akan merasa sangat senang, kemudian akan melakukan serangan padamu." Mendengar perkataan dari Yan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kekuatanku pada saat ini lebih lemah darinya, dan aku juga tidak bisa menahan dia terlalu lama dengan paksa di tempat ini. Yang bisa aku lakukan hanyalah menggunakan beberapa keganasan untuk menakut-nakuti dirinya." Tidak lama kemudian, Yan pun berkata pada Lindong, "Ya sudah, ayo cepat kita segera pergi dari tempat ini, karena kondisimu juga sangat lemah, dan kita harus mencari tempat yang lain untuk segera memulihkan dirimu." Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan cepat, dia menyimpan tablet api surgawi kuno ke dalam tubuhnya. Dan setelah itu, Lindong pun juga keluar
dari dalam kuali langit yang terbakar. Tidak lama kemudian, Lindong menyentakkan tangannya dan dia juga menyimpan kuali langit yang terbakar kembali ke dalam tubuhnya. Sementara tatapan mata dari Lindong pada saat ini melihat ke arah barat laut, di mana di tempat itu ada darah segar yang menguap di langit. Jelas itu adalah darah dari Pak Tua Tulang Jahat yang telah melarikan diri dengan cara yang sangat menyedihkan. Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Hantu tua, anggap saja hari ini kamu sedang beruntung. Begitu aku bisa memperbaiki gerbang langit pembakaran, maka di waktu berikutnya aku akan benar-benar mengambil nyawamu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera bergerak dan berlawanan arah dengan kaburnya Pak Tua Tulang Jahat. Dalam sekejap saja, pulau di tempat ini kembali menjadi sunyi setelah Lindong pergi meninggalkan pulau kecil ini, dan tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya telah terjadi pertempuran besar yang bisa mengguncang bumi terjadi di pulau kecil ini. Terlebih lagi, hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh Lindong yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Cerita kemudian berpindah ke pulau pertemuan bela diri. Pada saat ini Gu Mengki berdiri di halaman dari klan Gu. Tatapan matanya yang cantik melihat ke arah kepergian dari Lindong sebelumnya, dan dari tatapan itu mengandung sebuah kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Sementara Pak Tua Guso yang ada di belakang Gu Mengki, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua Tulang Jahat itu belum kembali. Sepertinya tidak terjadi apa-apa pada Lindong." Mendengar hal ini, Gu Mengki hanya bisa tertawa getir karena dia teringat bahwa di dalam tubuh Lindong masih berisi segel yang ditanamkan oleh Pak Tua Tulang Jahat. Dan pada saat ini kemungkinan besar Lindong tidak akan bisa melarikan diri dari orang tua itu. Jika sampai mereka bertemu dan kemudian melakukan pertarungan, hal itu benar-benar membuat Gu Mengki ketakutan. Dan tiba-tiba saja Gu Mengki pun tanpa sadar mengatakan dengan nada yang cukup marah, "Lindong, orang itu, aku telah memintanya untuk sementara tinggal di pulau pertemuan bela diri, tapi dia malah menolaknya. Dia benar-benar orang yang sangat ceroboh. Apakah dia ingin bunuh diri?" Mendengar kata-kata dari Gu Mengki, Pak Tua Guso hanya bisa menghela nafas, dan di dalam hati dia memiliki penyesalan. Apakah pada akhirnya bibit yang bagus seperti Lindong harus dihancurkan di tangan Pak Tua Tulang Jahat? Karena pada saat ini Pak Tua Guso berpikir, jika Lindong berada di tempat ini 2 atau 3 tahun lagi, kemungkinan Lindong akan berhasil mengalahkan Pak Tua Tulang Jahat. Tapi pada saat ini, menurut Pak Tua Guso, kekuatan dari Lindong masih belum cukup. Pada saat Pak Tua Guso memikirkan hal ini, tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. Dan dalam sekejap, Pak Tua Guso segera mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, "Tetua Tulang Jahat sebenarnya telah kembali ke tempat ini." Mendengar hal itu, wajah cantik Gu Mengki segera berubah menjadi sangat pucat dan tangannya tanpa sadar mengepal dengan erat. Dan pada saat ini, sebuah sinar cahaya berdarah melesat dengan cepat di atas langit menuju pulau pertemuan bela diri. Dan hal itu juga diiringi dengan suara jeritan yang sangat menyedihkan. Bahkan jeritan ini telah menyebar ke seluruh pulau pertemuan bela diri, dan hal itu menarik perhatian dari banyak orang yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja, banyak orang pun segera melihat ke arah langit dengan tatapan mata yang tercengang. Dan tidak lama kemudian, cahaya merah darah benar-benar berhenti di atas pulau pertemuan bela diri. Segera setelah itu, cahayanya memudar, telah berubah menjadi sosok orang tua yang tidak memiliki kedua tangan dan hanya memiliki satu kaki. Penampilannya ini benar-benar sangat mengerikan. Tatapan mata seluruh orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja membeku ketika mereka melihat keadaan yang sangat menyedihkan dari Pak Tua Tulang Jahat. Sementara Pak Tua Guso dan juga Gu Mengki, tatapan mata mereka juga sangat tercengang ketika melihat Pak Tua Tulang Jahat sudah kehilangan 2 tangan dan 1 kakinya. Segera setelah itu, Gu Mengki dan juga Pak Tua Guso pun bertukar pandang dan tidak bisa menyembunyikan sebuah keheranan di dalam mata mereka. Pak Tua Guso segera menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun segera menggosok raut wajahnya
sambil berkata, orang tua tulang jahat ini telah pergi untuk mengejar Lindong dan dia kembali dengan citra yang sangat mengerikan. Apakah ini semua disebabkan oleh Lindong? Setelah mengatakan hal ini, Patua Guso pun baru sadar mengapa Lindong memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan pulau pertemuan bela diri. Hal itu membuat Patua Guso kembali mengatakan, tampaknya kita semua telah meremehkan kekuatan dari Lindong sejak awal. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Patua tulang jahat yang sudah cedera parah ini akan kembali mengejar Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.